Pak Ustadz Adi Hidayat yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kemuliaan pada Anda lebih dari apa yang diberikan pada saya. Saya ingin bertanya, saya jawab. Saya pelaku maksiat. Alhamdulillah ngaku. Sama. Saya juga pelaku maksiat. Anda, saya, kita pelaku maksiat. Cuma kita punya kesempatan tobat. Ya, pelaku maksiat yang bertobat itu manusia. Yang tidak pernah maksiat itu malaikat. Jadi kalau Anda tidak pernah maksiat, patut diduga Anda malaikat yang sedang menyamar. Buka topengnya. Ya, kalau Anda pelaku maksiat gak mau tobat, berarti setan yang sempurna. Jadi kalau pernah berlaku maksiat, gak ada yang kita yang sempurna. Tapi hamba terbaik adalah orang maksiat yang ingin bertobat. Karena itu saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tiba-tiba saya takut dengan akhirat. Bagus, artinya ada hidayah Allah di situ. Jadi kalau Anda sedang berbuat maksiat terus ada ketakutan yang besar, itu dua pertanda. Tanda pertama, Allah sedang mencintai Anda, maka ambil cintanya. Yang kedua, Allah sedang melipat gandakan pahala Anda untuk mengentaskan keburukan dan kesulitan hidup yang mungkin dialami di satu masa. Gini, kalau sedang ada pikiran berbuat maksiat, terus tiba-tiba takut, ingin tinggalkan. Demi Allah saya katakan, cepat tinggalkan karena Allah. Karena Allah. Pertama, Anda akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, amal itu akan berpeluang menghilangkan kesulitan yang Anda mungkin dapatkan di masa depan, bukan saat ini. Itu rumus. Pernah dengar hadis ini sangat populer, viral, sangat viral. Ya, pernah dengar ada seorang yang tiga orang yang berjalan, kemudian ada hujan deras, terus berlindung di sebuah gua. Tiba-tiba guanya tertutup oleh batu besar, di Al-Bukhari panjang sekali, masuk kan? Terus mereka mendorong, karena dulu belum ada fitness, belum ada macam-macam, ya tenaga gitu-gitu aja, ya didorong, nggak bisa keluar. Maka bagaimana cara membebaskan dirinya? Maka rumus Nabi dengan bimbingan Allah di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35 dipakai. Tawassul namanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan pakailah takwa itu untuk bertawassul kepada Allah. Pakai. Jadi cara bertawassul dengan yang terbaik itu takwa. Amal soleh. Apa di antara amal soleh itu? Bukan cuma yang mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar itu amal soleh. Makanya ada kalimat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar bil ma'ruf itu gampang, nahyu 'anil munkar itu yang susah. Susah. Karena berhadapan langsung dengan pelaku maksiat itu yang susah. Amar bil ma'ruf gampang, ngajak ke masjid adzan amar bil ma'ruf. Nahyu 'anil munkar susah. Ceramain orang yang suka mabuk, ya, datang ke tempat-tempat maksiat, ajak taubat tuh enggak mudah. Nahi munkar, amar ma'ruf gampang. Gampang amar ma'ruf itu, tapi dua-duanya perbuatan baik. Siapa di antara mereka amalannya? Yang dua itu amar ma'ruf, yang satu nahi mungkar. Ya, yang nahi mungkar dia pelaku riba, rentenir lagi. Harta dari ribanya cukup banyak, sampai mengutangi saudaranya. Saudara yang diutangi ini punya anak gadis, cantiknya luar biasa, di kembang desa saat itu. Banyak orang mau, banyak ditolak. Qadarullah tiba-tiba utang bapaknya itu sudah menumpuk, dibayar susah. Diancam, tahu peluang, ketika tahu diancam, anaknya datang kepada pamannya ini. Dia katakan, paman tolong maafkan bapak, memaafkan. Kesempatan, karena naksir memang sama keponakannya ini, ditolak terus. Aku maafkan dia, ya, dengan satu syarat, kalau enggak aku terus simpit dia, aku masukkan dia ke penjara, macam-macam lah gitu. Anak namanya anak pada bapak sayang, apa saja yang penting bapak dibebaskan. Malam ini kamu datang dengan saya, kamu gauli, saya gauli kamu. Di malam ini kamu tidur dengan saya hapuskan semua utang bapak kamu. Anak itu diam, hidup dengan ancaman, takut dia, tapi juga pikiran tidak panjang pada saat itu. Dia iakan pada saat itu dengan perasaan yang hancur. Malam harinya saat akan digauli, tiba-tiba anak itu berkata, paman, dengan suara yang sangat tulus, bersih, mengalir dari hatinya. Di orang yang jarang menggunakan nama Allah untuk hal-hal tertentu kecuali yang sulit saja, maka nama itu akan menggetarkan jiwa siapapun ketika diperdengarkan. Seperti Nabi mengatakan sebuah kalimat, siapa yang menolongmu saat ini, ketika pedang itu disampaikan, Muhammad siapa yang menolong kamu? Allah. Hanya satu lafaz, Allah, jatuh pedang bergetar. Maka anak itu berkata, paman ittaqillah, paman bertakwalah kepada Allah. Begitu diucapkan, boom, kayak tersambar petir, ada sebuah getaran pada jiwa. Lalu dia berkata, dengan takutnya aku mendengar kalimat itu, ya Allah, takut kepadamu aku tinggalkan gadis itu, padahal seketika aku bisa menggaulinya. Karenamu aku tinggalkan. Ditinggalkan dia,
Bertobat orang ini dan dimaafkan hutang saudaranya itu, dibebaskan dan dia bebas dari riba. Dia katakan, kalau ini memang menjadikan engkau ridha dengan amalan ya Allah, maka aku mohon kepadamu bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu didorong, menggelinding batunya. Maka ketika ada getaran seperti ini, takut, ada perasaan takut, kemudian Anda ingin bertobat dan sebagainya, cepat ambil. Maka ketika Anda bertobat, seketika Anda dapatkan cinta Allah, dan boleh jadi satu masa Anda berada dalam kesulitan, gunakanlah ini untuk bermohon kepada Allah membebaskan kesulitan yang Anda sedang alami. Saya kadang suka praktekkan. Anak saya dihukumi sakit oleh dokter, sulit begini-begini. Ya, bismillah. Ya Allah, demi amal yang pernah aku kerjakan, kalau engkau ridha, mohon sembuhkan anakku. Ya Allah, begini. Dikabulkan, Pak. Kabulkan. Saya ajarkan salah satu amalan kepada para penghafal Quran. Sekarang ada teman-teman di gua yang sedang menghafal dengan kita di karantina di Sukabumi. Satu orang matanya nggak bisa lihat, salah satu. Cuma dia sengaja nggak bilang, takut nggak lulus tes. Ya, berangkat dia. Yang tahu cuma beliau dengan istrinya. Sekali saya datang situ, saya ajarkan cara menghafal dan keutamaan Al-Quran. Jangan lupa berdoa. Sebelum menghafal berdoa, minta dikuatkan hafalan. Setelah selesai berdoa juga. Dan kalau ada hajat yang lain silahkan. Mumpung antum sedang spesial, Allah langsung dengar. Saya sebutkan hadis-hadis Nabi-nya. Yuk praktekan. Lihat apa yang terjadi? Saya dapat kabar 2-3 hari lalu, Masya Allah, begitu dia menghafal 2 hari, 3 hari, 14 hari, 15 hari, tiba-tiba ada perubahan dalam mata yang sebelah kiri yang gak bisa lihat. Kayak remang-remang, terlihat. Tadinya kalau lewat sini ketabrak aja dengan baunya. Satu kali dia masuk kamar mandi masih pakai handuk, begitu masuk tiba-tiba ada cahaya, kelihatan semua di kamar mandi. Dia keluar kelihatan semua, langsung sujud, syukur pada Allah. Sekarang melihat dua-duanya sempurna. Nah, dipakai. Ya mungkin caranya bisa dengan amar ma'ruf, caranya tobat dari maksiat. Cara bertobat dari maksiat tidak ada lain kecuali bertobat. Tobat itu dibagi dua kalau hubungan dengan Allah, yang bertobat yang benar. Bangun malam, tahajud, mengakui kesalahan, menyesali itu, berjanji untuk meninggalkannya, kemudian wa aslah, memperbaiki diri. Karena itu di Quran selalu taba wa aslah, Allah. Tobat perbaiki. Ciri orang diterima tobatnya, dia meninggalkan perbuatan buruk yang sebelumnya. Kalau sudah seperti itu diterima tobatnya. Kalau ada hubungan dengan makhluk, selesaikan. Ya, misal utang, selesaikan. Ya, tobat bisa mengampuni dosa, tapi belum tentu melunasi utang. Jadi bukan berarti tobat utang lunas, tidak. Ya, tetap harus diselesaikan. Terus kalau ada hal-hal yang komunikasi yang tidak bagus, selesaikan dulu. Ya, termasuk yang dengan saya juga sama. Kalau ada persoalan dengan saya, kita selesaikan, daripada pulang di akhirat lebih berat lagi. Ya, selesaikan aja, datang aja. Kalau bicara di belakang saya, nggak akan nyampe ke saya malah nggak tahu. Terus Anda sebarkan. Saat saya memaafkan Anda, tiba-tiba sudah menyebar. Saat Anda dengan saya selesai, bagaimana Anda bisa menghentikan penyebarannya? Itu ruginya membicarakan keburukan pada orang. Saat Anda dengan orang itu selesai, kemudian bagaimana meralat yang sudah menyebar pada orang lain? Pertanyaan, Ustaz, saya mendapat tawaran untuk mengajar di yayasan, paman saya sekaligus menghafal Al-Quran. Di sisi lain, ibu saya di kampung menginginkan saya pulang untuk menemani beliau karena dalam rumah tidak ada laki-laki. Ayah sudah meninggal, saya ingin mendahulukan berbakti pada ibu. Bagaimana menurut Ustaz? Bagus, dahulukan ibu. Ya, jangankan masalah paman, jangankan masalah Al-Quran, masalah jihad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ya, dikisahkan ada seorang lelaki berangkat ke medan perang untuk berjihad fi sabilillah. Hadisnya sahih. Ketika sudah di peperangan di medan, maksudnya dia bergabung ke situ, temannya tiba-tiba tahu kisahnya, datang kepada Nabi diadukan, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, si fulan berangkat ke medan perang, ibunya menangis." Rupanya ibunya belum ridha dia berangkat, ada yang belum tuntas. Apa yang terjadi? Jihad fisabilillah ke medan perang itu tinggi nilainya surga kalau benar niatnya lurus. Tapi ternyata ditarik oleh Nabi, dipanggil. Fulan, ada kisah begini, benar ya Rasulullah. Kamu ini, kata Nabi, pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Anda bayangkan, selevel jihad fisabilillah itu dikalahkan. Ya, dikalahkan oleh jihad untuk berbakti kepada seorang ibu. Kenapa? Dijawab oleh sahabat yang termasuk paling jenius di antara sahabat-sahabat yang masih muda, yaitu Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Ya, Ali bin Abi Thalib menafsirkan kalimat Nabi ketika memuji seorang ibu dengan 3 kalimat. Datang seorang sahabat, ja'a sahabiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abar. Datang seorang sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, kepada siapa kalau saya mesti berbuat baik?" Faqala, kata Nabi, dia berkata, "Ummak," ibumu. Ya, thumma man, lalu siapa lagi? Qala ummak, ibumu.
Thumma man, pada siapa lagi? Ummak, ibumu, sampai 3 kali. Thumma man, siapa lagi? Thumma abak. Ya, keempat, bapakmu. Disebutkan berapa di situ? Ibu 3 kali. Bapak sekali. Ya, berapa Bu? Ibu berapa kali? 3 kali. Bapak berapa? Sekali. Nah, cuma bagaimana memahami hadis ini? Jangan salah paham. Tidak bisa dengan terjemah aja langsung disimpulkan. Seorang anak di sekolah madrasah belajar hadis ini. Pulang ke rumah bapaknya tahu, ditanya, "Apa yang kamu pelajari?" "Hadis berbuat baik, Pak." "Sebutkan hadisnya." "Qala ummuk," ibumu. Kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Ibu berapa kali disebutkan? 3 kali, Pak. Ya, bapak berapa? Sekali. Ya, berarti ibu harus berapa? 3. Bapak berapa? 1. Baik. Ibumu berapa? Ya. Kasih tahu ibu di dapur ini. Berangkatlah anak itu ke dapur dengan misi menyampaikan ibu mesti 3, ayah 1. Wah. Begitu ibu sedang dilihat, dia sedang mengiris wortel, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Nanti kita lanjutkan kisahnya di lain waktu. Nah, ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib cara memahaminya karena ibu pernah berjihad untuk anak 3 kali yang tidak pernah dilakukan oleh bapak. 3 ini yang menjadikan jihad ibu istimewa sampai mengalahkan jihad anak yang baru sekali ke medan perang. Jadi bayangkan jihadnya 3 kali, apa saja itu? Fi dhulumatin thalath, 3-tiganya gelap, sulit. 1 saat mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui, memberikan ASI. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki, semuanya perempuan. Ya, jadi 1 mengandung, gak ada laki-laki bisa mengandung. Makanya kalau udah laki-laki, laki-laki aja, nggak usah maksa gitu. Yang hidupnya jadi aneh-aneh, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, terus dua-duanya berhubungan lagi, kan aneh, ribet amat gitu. Ya, mau lu suka saya, lu cinta kamu gitu, terserahlah pokoknya. Tapi kalau laki-laki ya laki-laki, perempuannya perempuan. Terus kita doakan tuh, kita doakan jadi baik-baik. Itu nggak usah dicela, doakan yang baik-baik, sampaikan. Ya, saya nggak nyebut nama loh, dia nyebut nama. Ya, cuma kita berdoa gitu kan, siapa saja. Kemudian yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui, memberikan ASI. Karena 3 ini istimewa, maka ibu berjihad. Makanya Bu, kalau ada 3 ini dilalui, itu jihad tinggi Bu. Kalau wafat syahid. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal syahid. Kalau mengandungnya diniatkan karena Allah. Makanya kalau seorang ibu mengandung karena Allah, mohon izin saya buka, kalau ibu mengandung karena Allah, diniatkan ibadah maksudnya, maka ibu akan menjaga kandungan dengan baik. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat bimbingan bagi perempuan yang tengah mengandung. Ada doa, Quran surah ke-7 ayat 189. Ada nazar kebaikan, Quran surah ke-3 ayat 35. Itu yang dilakukan Hannah ketika mengandung Maryam. Ya, cek kandungan untuk mencari makanan sehat. Dicek Quran surah 5 ayat 22, bagaimana status janinnya. USG ada Bu, silahkan dicek. Ada isyaratnya di Quran. Lihat pergerakan janinnya, ini akan begini. Buktikan, silahkan kalau ingin tahu kekuasaan Allah, cek USG. Setelah itu, responnya bagaimana? Isi dengan makanan yang sehat. Sehat menurut Quran, bukan hanya sehat dari gizinya. Sehat itu halal dan thayyib. Kasih tahu suami, bisikan, "Pak, aku dan bayi yang aku kandung, insya Allah akan tahan dalam lapar. Tapi kami gak akan tahan ketika masuk ke dalam neraka. Cari yang halal ya, Pak ya. Cari yang halal. Tapi susah mah, gak apa-apa Pak. Sekarang yang haram pun susah. Ya, cari yang halal. Lebih baik kita hidup dalam keadaan yang halal, mendapat berkah, daripada diwafatkan ketika menyentuh yang haram. Bisikan, kirimkan WA. Aku mencintaimu Pak, dalam suka dan duka. Masuk WA dibuka. Masya Allah. Berangkat. Senyum aja. Terus ibu dapat balasan. Masya Allah. Tumben. Ya, itu ya. Cari, balik. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, dalam konteks jihad saja ke medan perang disuruh balik untuk berbakti kepada ibu. Maka yang ini pulang dulu ke ibu. Nanti senangkan hati ibu dulu. Mama terima kasih Wah, kemarin sudah berjuang, aku sudah lulus sekarang. Doa mama. Ya, mama mau apa? Yuk aku khidmat gini. Ya Wah, terus sambil melihat baca Quran, sambil menghafal, sambil ini. Ya. Mama mohon maaf selama ini aku belum bisa memberikan yang terbaik, tapi mudah-mudahan kalau bukan dunia aku akan berikan mahkota di akhirat. Oh mau? Mau dipeluk. Kalau gitu mah ada peluang di paman untuk ngajar Al-Quran. Ya, kalau perlu nanti aku mengajar di sana, aku kirimkan informasi pada mama. Setiap ada yang berhasil, aku ajarkan. Wah, tahsinnya aku sampaikan dekat mama. Mama aku undang ke sana. Mau nggak? Bicara yang baik-baik. Kalau sudah bicara baik, orang tua menyentuh tahu, jangan putus asa. Sekali, 2 kali, dekati dulu.
Orang tua tuh nggak ada, nggak minta apa-apa Pak, nggak minta dunia, nggak minta macam-macam. Asal kita bahagia diikutin. Tuh. Insya Allah, namanya ibu, bahagiakanlah, pun masih ada. Ya, orang tua kita kalau sudah nggak ada, nanti akan terasa sendiri.